Ya, kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Pak Quraish bisa dilanjutkan lagi Pak ceritanya tadi? Baik, jadi tadi kita katakan bahwa kalau kamu lebih mencintai selain Allah atas Allah dan Rasulnya, hati-hati. Jangan menduga bahwa kamu kuat bisa menghindar. Jangan menduga kamu lemah sehingga kamu pasti kalah. Nah, Allah di sini mengingatkan dengan peristiwa pertempuran Hunain. Dikatakannya Allah telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam banyak peristiwa. Allah memenangkan kamu dalam pertempuran Badar. Allah memenangkan kamu di sini dalam banyak peristiwa. Nabi itu selama 8 tahun terjadi pertempuran selama sebanyak 28 kali. Ya. Nabi terlibat langsung 9 kali. Nabi tidak pernah kalah. Kecuali kalau mau dikatakan kalah itu pada perang Uhud. Sebenarnya juga tidak kalah. Walaupun beliau dan umat Islam sedikit. Nah, jangan duga kalau kamu banyak, kamu menang. Di sini diingatkan, kamu pernah merasa sangat kuat, jumlah kamu 12.000 orang menghadapi 4.000, tapi pada mulanya kamu kalah, kamu kocar-kacir. Oke. Tidak berguna banyaknya kamu, kuantitas kamu tidak berguna sedikit pun. Bahkan bumi ini telah terasa sempit bagi kamu. Waktu itu pasukan datang, pada mulanya menang, padahal ini siasat musuh. Dari atas bukit-bukit dihujani dengan panah, kocar-kacir. Yang 12.000 orang ini lari, yang bertahan dengan Nabi hanya sekitar 100 atau paling tinggi 300 orang. Tapi Nabi tabah. Nabi berdoa, maka Allah menurunkan sakinah terhadap Rasulnya dan terhadap orang-orang mukmin dan menurunkan tentara-tentara yang kamu tidak lihat. Malaikat boleh jadi. Sehingga pada akhirnya kamu mendapat kemenangan. Yang saya ingin garis bawahi soal sakinah. Apa sih sakinah itu? Sakinah itu ketenangan batin, ketenangan hati setelah ada gejolak. Jadi kalau dalam kehidupan suami istri, yang kita perlukan sakinah. Bukan meniadakan gejolak. Karena gejolak tidak bisa ditiadakan. Pasti ada. Pasti ada akan gejolak. timbul. Jadi memintanya bukan menghilangkan gejolak. Iya. Tapi Bila gejolak datang, semoga sakinah. Semoga tenang. Semoga hati tenang. Ketenangan batin itulah yang menjadi tujuan dari perkawinan. Insya Allah. Tujuan hidup ini sakinah. Amin. Tujuan hidup ini sakinah. Anda tidak bisa menghilangkan dari diri Anda sepanjang hidup Anda rasa takut, rasa cemas, tidak bisa Khawatir. menghilangkan pertengkaran. Tetapi Galau ya. Galau ya Pak. Sekarang galau. tapi sakinah. Nah, jadi pasti didahului oleh gejolak. Orang yang pacaran pun ada gejolak ya. Akan hilang gejolaknya itu dengan perkawinan. Tapi begitu kawin lagi, Gejolaknya makin ada lagi. gejolak lagi, sakinah lagi, itu lagi. Itu arti sakinah. Di sini pertempuran, galau, kacau. Tiba-tiba Allah menurunkan sakinah kepada Nabi dan hati Nabi, sehingga walaupun jumlahnya sedikit mereka tabah. Walaupun krisis sudah memuncak, diistilahkan dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini sudah menjadi sempit di hadapan kamu. Turun sakinah dari itu. Nah, apa yang ingin dikatakannya? Kamu jangan merasa galau, jangan merasa terlalu sedih kalau kamu sedikit hartamu, sedikit kekuatanmu, tapi yang penting hubungkan diri dengan Allah, Allah yang menurunkan sakinah dan ketenangan. Amin ya Allah. Gitu kan? Ini dalam hidup begitu, termasuk dalam peperangan. Jadi ketenangan ya Pak. Iya. Saya. Nah, setelah itu kita kembali ke ayat kita, orang-orang yang lari tadi kembali mendukung Nabi, maka Allah memberi taubat kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha
kasih. Kita lanjutkan. Sejak semula ayat ini sudah menetapkan bahwa kota Mekah itu harus suci dari orang-orang musyrik. Tidak boleh ada seorang non-muslim tinggal di Mekah. Itu kota suci. Nah, baru di sini dijelaskan, innamal musyrikuna ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, ketahuilah bahwa orang musyrik itu najis. Tetapi yang dimaksud dengan najis, kotor, jiwanya, bukan badannya. Jadi kalau Anda berjabat tangan dengan orang musyrik, tidak harus cuci tangan. Tidak seperti kalau kita pernah kotoran yang najis, itu najis. Hanya jiwanya yang najis. Orang yang najis jiwanya tidak wajar tinggal di kota suci. Karena itu dikatakannya fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hada. Sesudah tahun ini tidak boleh lagi ada seorang musyrik yang tinggal di Makkah. Sampai sekarang itu berlaku. Itu harus ada visa masuk negara kan? Setiap negara ada ketentuannya. Kalau di Mekah salah satu ketentuannya yang boleh masuk hanya muslim. Mau masuk boleh, masuk Islam dulu. Supaya suci dengan kesucian. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada baru dikatakan wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kita lihat ini ada kaitannya dengan ekonomi. Kalau turis tidak masuk ke suatu tempat, perekonomian bisa goyah, lumpuh Pendapatannya. Ini waktu itu kaum muslimin berkata, kalau dilarang orang musyrik masuk ke Mekah, kita punya ekonominya kan. Betul. Bagaimana ini? Ini pertimbangan mereka begitu. Allah mengingatkan. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kamu khawatir kekurangan, kamu khawatir krisis ekonomi karena tidak ada lagi mereka yang tidak suci itu masuk, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kepada kamu kecukupan, kelebihan, kekayaan walaupun mereka tidak masuk. Mau lihat sekarang. Itu luar biasa banyaknya itu. Gitu. Kalau kita berbicara soal turisme, barangkali yang paling besar turisnya setiap tahun itu adalah Mekah. Ya kan? Betul. Tidak putus orang. Haji. Gak usah ada iklan, semua pada datang berbondong-bondong ya Pak ya. Jangan khawatir kalau saya larang musyrik lantas berkurang orang yang datang ke Mekah. Kalau buat tingkat lebih umum, jangan khawatir kalau ada larangan Allah, lantas Anda merasa bahwa oh saya sudah tidak dapat apa-apa nih. Allah akan berikan Anda apa-apa. Amin. Amin. Ya kan? Itu maksud ayat kita ini. Baru dia katakan, nah ini kita pindah. Kalau tadi berbicara tentang orang-orang musyrik yang tidak percaya Tuhan, ayat kita ini sekarang berbicara tentang kewajiban warga negara. Ada orang-orang yang percaya Tuhan, tapi tidak beragama Islam. Pada masa Nabi itu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yang tinggal di wilayah Islam, di luar Mekah sekalipun, punya kewajiban. Kalau sekarang ini kewajiban itu kita namakan kewajiban membayar pajak. Ya kan? Dia punya kewajiban itu. Ada yang membangkang tidak mau bayar pajak. Diapakan ini? Nah, ketetapan agama, orang-orang yang tidak beragama Islam perlu mempunyai partisipasi dalam membina masyarakat, dalam lahirnya keamanan dalam masyarakat. Biaya keamanan itu, imbalan yang harus mereka berikan itu dinamai jizyah. Imbalan namanya. Kalau kita sekarang imbalannya itu kita namai pajak. Iya kan? Oke, kita lanjutkan sebentar. Baik, kita lanjutkan lagi sesaat lagi. Juga Mbak Zeti boleh menyiapkan pertanyaan ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali, tetaplah di Tafsir Al-Misbah.